Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ahli Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya video kita makin berkembang. Terima kasih. Kita akan membahas karomah Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Raja Jin. Pada suatu hari di pertengahan tahun 530 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Lelaki itu berkata bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak perempuan itu telah diculik dan diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh sosok jin. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari menuju bekas rumah roboh. Rumah itu berada di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kahf. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskanlah satu bulatan sekelilingmu. Di atas tanah, kala engkau membuat garis, ucapkan bismillah. Dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Jalani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatan yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan padanya bahwa aku telah menyuruhmu datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakan kepadanya tentang kejadian telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Jalani. Beberapa waktu kemudian datanglah para jin yang mencoba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu datang silih berganti hingga datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar, hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jalani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jalani diucapkan lelaki itu, Raja Jin itu turun dari kudanya dan terus mengucuk bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu Raja Jin itu bertanya masalah lelaki itu. Lelaki itu bercerita kisah anak perempuan yang telah diculik oleh jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan Raja Jin. Jin yang bersalah adalah jin laki-laki dari negara Cina, bersama-sama dengan seorang anak perempuan yang telah diculiknya. Raja Jin itu pun berkata, "Kenapa engkau sambar anak manusia ini? Tidaklah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin laki-laki dari negara Cina mengatakan dia telah jatuh cinta dengan anak gadis itu. Raja Jin memerintahkan pula kepada bapaknya sebagai hukuman jin dari negara Cina dikenakan hukuman pancung. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjub atas segala perbuatan Raja Jin yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Raja Jin itu berkata, "Sudah tentu, karena Syekh Abdul Qadir Jalani dapat melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat, padahal mereka semua sedang berada tempat yang sangat jauh. Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Jalani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin." Begitu saja, terima kasih. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut bahwa tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, semua atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.